Ada satu kalimat yang sering keluar dari mulut manusia, terdengar biasa, nyaris tak diperhitungkan, namun diam-diam mampu mengubah arah hidup. Kalimat ini tidak terdengar kasar, tidak menyinggung siapapun, bahkan sering diucapkan dengan nada pasrah. Tetapi justru dari kalimat inilah, banyak pintu rezeki perlahan menyempit tanpa disadari. Jika hari ini kamu sampai pada video ini, barangkali ada sesuatu yang sedang mengetuk batinmu. Bukan karena algoritma, bukan pula karena kebetulan. Setiap pertemuan selalu membawa pesan, dan pesan itu sering kali datang ketika hati sedang cukup tenang untuk mendengarnya. Manusia sering bertanya mengapa rezekinya terasa berat, mengapa jalan hidupnya seperti tertutup, mengapa usaha terasa stagnan, doa terasa menggantung, dan hari-hari dijalani dengan rasa lelah yang tak kunjung reda. Banyak yang mencari jawabannya keluar, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan takdir. Padahal, ada satu arah yang jarang sekali ditengok, yaitu lisan sendiri. Lisan bukan sekadar alat bicara. Dalam banyak ajaran, lisan adalah cermin keyakinan. Ia adalah pintu tempat isi hati keluar ke dunia. Apa yang terus diucapkan, perlahan akan dipercaya oleh diri sendiri. Dan apa yang dipercaya oleh diri sendiri, lambat laun akan membentuk kenyataan. Ada kalimat yang sering diucapkan saat hati lelah, saat doa belum juga terjawab, saat hidup terasa tidak adil. Kalimat itu berbunyi, percuma. Percuma berusaha, percuma jujur, percuma berdoa, percuma berharap. Kalimat ini sering dianggap sekadar pelampiasan emosi, sekadar ungkapan sesaat. Namun dalam pandangan langit, tidak ada ucapan yang benar-benar kosong. Setiap kata membawa makna, setiap makna membawa getaran, dan setiap getaran memiliki arah. Ketika seseorang mengucapkan percuma, sesungguhnya ia sedang menyampaikan kesimpulan tentang hidupnya sendiri. Ia sedang menyatakan bahwa apapun yang dilakukan tidak akan mengubah apapun. Ia sedang menutup kemungkinan sebelum kemungkinan itu diberi ruang untuk tumbuh. Allah Maha Mendengar, bukan hanya suara yang terdengar jelas, tetapi juga bisikan hati yang tak terucap. Dan Allah memperlakukan hambanya sesuai dengan prasangka hamba itu kepadanya. Prasangka bukan sekadar pikiran. Prasangka seringkali keluar melalui lisan. Banyak orang berdoa dengan kata-kata yang indah, namun setelah doa itu selesai, lisannya kembali mengucapkan kalimat yang melemahkan harapan. Di satu waktu ia berkata, "Ya Allah, lapangkanlah rezekiku." Namun di waktu lain ia berkata, "Hidupku memang selalu begini, tidak akan berubah." Tanpa disadari, doa dan ucapan itu saling bertabrakan. Yang satu memohon dibukakan jalan, yang satu memastikan jalan itu tertutup. Dan langit tidak menolak, langit menunggu. Menunggu keyakinan mana yang benar-benar ingin dipegang oleh hambanya. Dalam perjalanan hidup, banyak orang bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, mengorbankan waktu dan tenaga. Namun hasilnya terasa tak sebanding. Bukan karena usaha mereka sia-sia, melainkan karena di dalam diri mereka sendiri ada suara yang terus berkata bahwa semua ini tidak akan membawa kemana-mana. Suara itu tidak selalu keras. Kadang ia hadir dalam bentuk candaan, kadang dalam bentuk keluhan ringan, kadang dalam bentuk kalimat pasrah yang terdengar bijak, tetapi maknanya tetap sama, yaitu penarikan harapan secara perlahan. Ilmu kehidupan mengajarkan bahwa apa yang sering diulang akan menjadi keyakinan. Dan keyakinan, sadar atau tidak, akan mengarahkan langkah. Seseorang yang terus berkata bahwa hidupnya sulit, akan berjalan dengan bahu yang menunduk. Pandangannya tidak lagi mencari peluang, melainkan mencari pembenaran atas kesulitannya. Allah tidak menutup rezeki dengan cara yang kasar, tidak dengan hukuman yang terasa tiba-tiba, tetapi seringkali melalui proses yang sangat halus, melalui kebiasaan berpikir yang salah, melalui kalimat yang diulang tanpa disadari, hingga akhirnya manusia itu sendiri yang merasa hidupnya sempit. Padahal, betapa banyak kisah orang yang hidupnya berubah bukan karena keajaiban besar, melainkan karena satu keputusan kecil. Keputusan untuk berhenti merendahkan harapan.
Keputusan untuk berhenti menghakimi masa depan sebelum waktunya. Ada orang yang hidupnya tidak langsung lapang setelah berhenti mengucapkan kalimat negatif. Namun ada ketenangan baru yang tumbuh. Ketenangan yang membuat hatinya lebih siap menerima apapun yang Allah berikan. Dan dari kesiapan itulah, pintu demi pintu mulai terbuka dengan cara yang tak disangka. Bagian ini bukan tentang menuduh siapapun. Bukan pula tentang menyalahkan keadaan. Ini adalah tentang menyadari betapa besar pengaruh satu kalimat dalam hidup manusia. Tentang betapa pentingnya menjaga lisan, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Karena seringkali, musuh terbesar rezeki bukanlah kemiskinan. Bukan pula keterbatasan, melainkan keyakinan bahwa semua usaha tidak ada artinya. Jika hari ini kamu mendengar bagian ini dan ada rasa yang menggetarkan di dalam dada, barangkali hatimu sedang diajak untuk berhenti sejenak. Bukan untuk menyalahkan masa lalu, tetapi untuk menata ulang cara berbicara tentang hidup. Tuliskan amin jika di dalam hatimu masih ada keyakinan bahwa Allah tidak pernah kehabisan cara untuk mencukupi hambanya. Amin sebagai tanda bahwa harapanmu masih hidup dan perjalanan ini belum berakhir. Bagian berikutnya akan membawa kita lebih dalam tentang bagaimana lisan yang tidak dijaga perlahan membatalkan doa yang setiap malam dipanjatkan tanpa disadari oleh yang mengucapkannya. Ada satu kenyataan yang jarang disadari manusia, bahwa doa tidak selalu gagal karena kurangnya kesungguhan, melainkan karena tidak adanya keselarasan antara apa yang diminta dan apa yang diyakini. Doa adalah bahasa langit, sementara keyakinan adalah jalan yang dilewati doa itu. Ketika jalan dan tujuan tidak searah, doa seringkali berhenti di tengah perjalanan. Banyak orang mengira bahwa selama tangan terangkat dan kata-kata terucap, maka doa telah sempurna. Padahal doa tidak hanya hidup di lisan, tetapi juga menetap di cara seseorang memandang hidup. Cara berbicara tentang dirinya sendiri. Cara ia menilai masa depan. Cara ia menyebut takdirnya dalam percakapan sehari-hari. Seseorang bisa menangis dalam doa, namun tertawa kecil saat berkata bahwa hidupnya memang selalu sial. Ia bisa bersujud lama, namun setelah bangkit berkata bahwa usaha jujur tidak akan membawa apa-apa. Ia bisa menyebut nama Allah berkali-kali, namun dalam kesehariannya menyimpulkan bahwa rezeki bukan untuk orang seperti dirinya. Disinilah letak benturan yang sering tidak terasa. Doa naik dengan harapan, tetapi keyakinan turun dengan keputusasaan. Dan di antara keduanya, manusia hidup dalam kegelisahan yang tak ia pahami sebabnya. Allah tidak pernah ingkar janji. Namun Allah juga maha adil dalam memperlakukan prasangka hambanya. Ketika seorang hamba terus mengulang kalimat yang merendahkan masa depannya, sesungguhnya ia sedang membentuk bingkai besar tentang hidupnya sendiri. Bingkai itu akan menentukan bagaimana ia melihat setiap peristiwa. Kesempatan datang, namun ia ragu. Bantuan muncul, namun ia curiga. Jalan terbuka, namun ia tidak percaya. Bukan karena Allah tidak memberi, tetapi karena hatinya sudah terlalu sering diyakinkan bahwa semua itu percuma. Ada kalimat-kalimat lain yang dampaknya tidak kalah besar. Kalimat yang terdengar seperti penerimaan, padahal sesungguhnya adalah pengunduran diri. Kalimat seperti, mungkin aku memang tidak ditakdirkan bahagia. Atau, orang sepertiku cukup hidup sederhana saja. Atau, tidak apa-apa susah yang penting. Ikhlas. Ikhlas adalah sikap hati yang mulia. Namun menjadikan kesulitan sebagai identitas diri adalah hal yang berbeda. Ikhlas tidak pernah berarti menutup pintu harapan. Ikhlas justru membuat hati lapang untuk menerima kebaikan dalam bentuk apapun. Ketika seseorang berkata bahwa ia memang pantas hidup susah, ia sedang menetapkan batas atas bagi rezekinya sendiri. Ia tidak lagi berani berharap lebih. Dan ketika harapan mati, doa kehilangan tenaga. Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi. Namun seringkali manusia merasa tidak pantas menerima kelapangan. Perasaan tidak pantas ini tumbuh dari kalimat-kalimat kecil yang terus diulang. Dari cerita-cerita lama tentang kegagalan. Dari luka-luka yang belum sembuh, lalu dijadikan kesimpulan hidup. Padahal,
Tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwa seseorang harus menderita selamanya. Tidak ada satupun janji Allah yang menyebutkan bahwa kesulitan adalah keadaan abadi. Yang ada justru janji bahwa setiap kesempitan selalu diiringi kelapangan. Namun janji itu sering terhalang oleh tembok yang dibangun manusia sendiri. Tembok berupa keyakinan bahwa hidupnya sudah ditentukan untuk selalu berat, bahwa nasibnya memang berbeda dengan orang lain, bahwa doanya tidak akan didengar seperti doa orang-orang yang dianggap lebih baik. Ketika keyakinan seperti ini menetap, seseorang mulai menjalani hidup dengan setengah hati. Ia berusaha, tetapi tidak sepenuh percaya. Ia berdoa, tetapi sambil bersiap kecewa. Ia berharap, tetapi dengan perasaan takut berharap terlalu tinggi. Dan hidup pun merespons sesuai dengan kesiapan itu. Rezeki datang sedikit demi sedikit, seakan menyesuaikan dengan ruang yang disediakan oleh hati. Bukan karena Allah pelit, tetapi karena hati manusia sendiri yang tidak berani membuka lebih lebar. Ilmu langit mengajarkan bahwa lisan adalah penanda arah batin. Apa yang sering keluar dari mulut, itulah yang paling sering direnungkan oleh hati. Jika lisan dipenuhi kalimat melemahkan, batin akan tumbuh lemah. Jika lisan dipenuhi prasangka buruk, batin akan hidup dalam kecurigaan. Namun sebaliknya, ketika seseorang mulai menjaga lisannya, bukan dengan kata-kata berlebihan, tetapi dengan kesadaran sederhana, sesuatu mulai berubah. Ia tidak lagi cepat menyimpulkan. Ia belajar menahan diri dari menghakimi masa depan. Ia memberi ruang bagi kemungkinan, meski kecil. Ia mungkin belum melihat perubahan besar. Hidupnya mungkin masih sederhana. Namun ada satu hal yang mulai terasa, yaitu ketenangan. Ketenangan karena tidak lagi memusuhi takdirnya sendiri. Ketenangan karena tidak lagi bertengkar dengan doa yang ia panjatkan. Allah mencintai hamba yang berharap kepadanya, meski dalam keadaan lelah. Allah mencintai hamba yang mengeluh, namun tetap menjaga prasangkanya. Karena disitulah letak adab kepada langit. Bagian ini mengajak kita untuk jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini doa kita berjalan seiring dengan cara kita berbicara tentang hidup? Ataukah justru saling membatalkan dalam diam? Jika saat membaca bagian ini hatimu terasa disentuh, barangkali ada kalimat yang perlu dilepaskan. Bukan dengan menggantinya dengan kalimat indah, tetapi dengan keheningan yang lebih percaya. Tuliskan amin jika di dalam dirimu masih ada keyakinan bahwa doa tidak pernah sia-sia selama prasangka kepada Allah dijaga. Amin sebagai pengakuan lembut bahwa hatimu masih ingin berjalan searah dengan langit. Bagian selanjutnya akan membawa kita pada bagaimana satu perubahan kecil dalam lisan mampu menggeser arah hidup tanpa harus mengubah siapa dirimu secara drastis. Pada akhirnya, hidup tidak selalu berubah karena peristiwa besar. Tidak selalu karena datangnya harta melimpah atau keberhasilan yang terlihat oleh banyak orang. Seringkali, hidup berubah karena satu pergeseran halus di dalam diri. Pergeseran yang nyaris tak terdengar, namun menentukan arah perjalanan selanjutnya. Ilmu langit mengajarkan bahwa Allah tidak menuntut manusia untuk selalu kuat, tidak pula menuntut manusia untuk selalu tersenyum. Yang diminta hanyalah satu hal yang sangat lembut, yaitu menjaga adab hati ketika berbicara tentang takdir. Karena dari sanalah, jalan hidup mulai dibentuk. Banyak orang mengira perubahan harus dimulai dari luar, dari pekerjaan baru, dari lingkungan baru, dari keadaan yang benar-benar berbeda. Padahal, ada perubahan yang jauh lebih awal, lebih sunyi, dan lebih menentukan. Perubahan itu terjadi ketika seseorang berhenti mengucapkan kalimat yang mematikan harapan. Bukan berarti hidup langsung menjadi mudah. Bukan berarti kesulitan langsung hilang. Namun ada sesuatu yang berhenti menyempitkan dada. Ada sesuatu yang berhenti mengikat langkah. Yaitu kebiasaan menghakimi masa depan sebelum Allah menyelesaikan rencananya. Ketika seseorang berhenti berkata bahwa hidupnya percuma, ia sedang memberi ruang bagi kemungkinan. Ruang itu mungkin kecil, bahkan mungkin hanya sebesar keyakinan bahwa Allah masih bekerja di balik keadaan yang belum ia pahami. Namun dari ruang kecil itulah, cahaya mulai masuk.
Allah tidak pernah meminta hamba-Nya untuk memastikan hasil. Allah hanya meminta hamba-Nya untuk tidak menutup pintu. Karena memastikan hasil adalah wilayah Allah, sementara menjaga pintu tetap terbuka adalah adab seorang hamba. Ada ketenangan yang lahir ketika seseorang berhenti melawan hidup dengan lisannya sendiri. Ketika ia tidak lagi mempercepat kesimpulan. Ketika ia membiarkan hari-hari berjalan dengan kepercayaan yang sederhana. Bahwa apapun yang datang, Allah tidak pernah salah menempatkan sesuatu. Ketenangan ini tidak selalu terlihat, namun ia terasa. Terasa ketika seseorang tidak lagi iri berlebihan pada rezeki orang lain. Terasa ketika ia bisa menerima keterlambatan tanpa merasa ditinggalkan. Terasa ketika ia tetap berusaha tanpa harus membenci keadaannya sendiri. Di titik ini, hidup mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi menolak proses. Rezeki mungkin belum melimpah, tetapi cukup terasa. Jalan mungkin belum lurus, tetapi tidak lagi gelap. Doa mungkin belum terjawab sesuai harapan, tetapi tidak lagi terasa sia-sia. Allah Maha mengetahui isi hati hamba-Nya. Ketika hati mulai jujur dalam berharap, Allah pun Maha jujur dalam memberi. Tidak selalu cepat, tetapi selalu tepat. Tidak selalu sesuai bayangan, tetapi selalu sesuai kebutuhan. Ada orang yang setelah menjaga lisannya, rezekinya datang melalui jalan yang tidak pernah ia rencanakan. Ada yang dipertemukan dengan orang yang tepat. Ada yang diberi ketenangan dalam keluarga. Ada pula yang diberi kekuatan untuk menerima keadaan dengan lapang. Semua itu adalah rezeki. Semua itu adalah bentuk perhatian Allah. Ilmu langit bukan tentang menghafal kalimat positif. Bukan pula tentang memaksa diri untuk selalu berpikir indah. Ilmu langit adalah tentang kejujuran. Tentang berhenti menyakiti diri sendiri dengan kata-kata yang tidak adil terhadap takdir. Karena seringkali, hidup terasa berat bukan karena bebannya terlalu besar, melainkan karena kita menambah beban dengan pikiran dan ucapan yang tidak perlu. Kita mengulang cerita lama, kita menghidupkan luka yang seharusnya sudah dilepaskan. Kita menegaskan kegagalan seolah itu adalah identitas. Padahal, Allah tidak pernah menulis satu manusia pun hanya sebagai kumpulan kegagalan. Setiap hamba memiliki halaman yang belum terbuka. Setiap hidup memiliki bab yang belum ditulis. Dan tidak ada satupun manusia yang tahu bagaimana akhir ceritanya, kecuali Allah. Ketika seseorang mulai memperlakukan masa depannya dengan hormat, ia sedang menghormati penulis takdirnya. Ia berhenti berkata sembarangan tentang hidupnya. Ia memilih diam ketika lelah. Ia memilih bersandar ketika bingung. Ia memilih percaya ketika tidak mengerti. Dan dari sikap itulah, sesuatu yang sangat halus mulai tumbuh. Harapan yang tidak berisik, keyakinan yang tidak memaksa, tawakal yang tidak putus asa. Allah mencintai hamba yang berharap tanpa menuntut. Allah mencintai hamba yang berdoa tanpa menghakimi hasil. Karena di sanalah letak keindahan hubungan antara langit dan bumi. Jika hari ini hidupmu terasa berat, mungkin bukan karena kamu kurang berusaha. Mungkin bukan karena doamu lemah. Bisa jadi, kamu hanya terlalu sering berkata bahwa hidupmu tidak akan berubah. Dan hari ini, kamu sedang diajak untuk berhenti mengatakan itu. Bukan untuk menjadi orang lain. Bukan untuk hidup orang lain. Tetapi untuk memberi dirimu sendiri kesempatan yang lebih adil. Kesempatan untuk percaya bahwa Allah belum selesai. Bahwa cerita ini belum mencapai puncaknya. Tidak ada yang perlu dibuktikan kepada siapapun. Tidak ada yang perlu ditunjukkan. Cukup jaga satu hal yang sangat sederhana, yaitu lisanmu ketika berbicara tentang hidup. Karena dari sanalah, arah batinmu akan mengikuti. Jika selama ini kamu merasa rezekimu sempit, barangkali yang perlu dilapangkan bukan keadaan, tetapi cara pandang. Jika selama ini kamu merasa doa tidak bergerak, barangkali yang perlu diselaraskan bukan doa, tetapi keyakinan yang mengiringinya. Dan jika saat membaca bagian ini hatimu terasa tenang, seolah ada beban kecil yang dilepaskan, itu bukan perasaan kosong.
Itu adalah tanda bahwa batinmu sedang menerima kebenaran yang lembut. Tuliskan amin jika di dalam hatimu masih ada keyakinan bahwa Allah tidak pernah menutup rezeki hambanya tanpa alasan yang penuh kasih. Amin sebagai doa sunyi agar lisanmu dijaga, hatimu dilapangkan, dan jalan hidupmu diarahkan dengan cara yang paling baik menurut Allah. Terima kasih telah berjalan sampai di bagian ini. Semoga apa yang kamu dengar hari ini tidak hanya singgah di telinga, tetapi menetap di hati, dan perlahan mengubah cara kamu memandang hidup dengan lebih lembut dan lebih percaya.